Cek. Cek, tes. Cek. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah kita rasakan, dan kita juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang sedang kita rasakan. Lalu kita pun akan selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Segala macam kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada diri kita, baik yang telah kita nikmati, yang sedang kita nikmati, ataupun yang akan kita nikmati, semuanya itu adalah anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara kenikmatan tersebut adalah ikhwatul iman, yakni menuntut ilmu agama. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pada era ini atau di zaman ini berbagai macam sarana untuk menuntut ilmu. Sehingga dimanapun kita masih bisa untuk menuntut ilmu agama. Kita bisa memperbaiki diri dengan mencari ilmunya. Di antara yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah suatu kitab atau risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Usuli Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang membahas muqaddimah atau yang membahas tentang pengantar menuju ilmu itu sendiri. Yakni kitab ini berjudul Fusulul Adab, pasal-pasal, ya, adab-adab dan juga akhlak-akhlak yang makarim, yang karimah, yang mulia. Jadi kitab ini sebenarnya adalah diperuntukkan bagi kita yang ingin memulai untuk menapaki jenjang ilmu yang tidak ada batasnya. Kitab ini merupakan pintu agar kita memiliki keberkahan di dalam ilmu yang kita pelajari. Dan kitab ini adalah merupakan jendela bagi kita yang menginginkan melihat pemandangan ilmu dan ulama. Sehingga tidak ada salahnya bagi kita untuk mundur ke belakang. Bukan berarti mundur ke belakangnya ini dalam rangka menyerah. Tetapi kita mundur ke belakang terlebih dahulu, mengendapkan apa yang kita ketahui, mengendapkan ego kita, mengendapkan asa kita untuk menundukkan kepala kita itu dengan adab terlebih dahulu. Kita mundur ke belakang sebagai ancang-ancang.
sebagai persiapan untuk melompat lebih jauh di dalam mempelajari tangga-tangga ilmiah. Dan tidaklah seseorang dia bisa menaiki tangga-tangga ilmiah tersebut dengan baik kecuali dia harus memiliki adabnya terlebih dahulu. Seseorang yang dia naik tangga bisa saja dia bakal kepleset. Dia bakal jatuh, terjungkal. Ketika dia tidak punya pegangan. Dan pegangannya seorang thalibul ilmi ketika dia menapaki sulamul ilmi, tangga-tangga ilmu, itu adalah adab. Betapa banyak ikhwatul iman wa akhwati fillah, orang-orang yang mereka memiliki ilmu akan tetapi adabnya tidak baik. Adabnya tidak patut untuk dicontoh. Bahkan ada sebagian orang yang mereka terlalu banyak menggeluti ilmu sampai-sampai mereka lupa adabnya. Ada sebagian kita mereka sudah mapan ilmunya. Banyak mempelajari tauhid, fikih, hadis. Tapi ternyata tingkah lakunya baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada saudara muslim lainnya, bahkan kepada gurunya sendiri, jauh dari adab yang dituntunkan oleh para ulama kita. Sehingga dengan demikian, adab dulu, baru ilmu. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Kadang kita itu ikhwatal iman, kita itu punya semangat menggebu-gebu. Menggebu-gebu pengen belajar ini, belajar itu. Kalau bisa langsung pertama kali belajar itu adalah Fathul Bari. Subhanallah. Ya. Padahal Arba'in Nawawi dia belum hatam. Arba'in Nawawi dia belum hafal. Arba'in Nawawi dia belum mengaplikasikannya, mengamalkannya, belum. Jadi inilah pentingnya kita teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadarruj dalam ilmi. Ya, berjenjang dalam menuntut ilmu itu penting. Bekalnya, pegangannya, ya, itu adalah adab. Coba kita lihat, ada kelakuan sebagian kita terhadap orang yang beda pandangan dengan kita. Padahal perbedaan pandangan itu masih dalam lingkup ijtihadiyah. Sebagian mereka terlihat watak yang keras, ngotot, kokoh, yang kemudian itu dibalut dengan ilmiah. Padahal dablek gitu. Ya. Mereka nggak mau ngalah. Sampai-sampai menganggap pendapat dia itu adalah hanya satu-satunya kebenaran yang mutlak. Jadi dia tidak mau menerima yang lain. Padahal itu perkara ijtihadiyah. Ujung-ujungnya adalah dia akan menyesatkan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Ujung-ujungnya dia bakal menghizbikan orang yang berbeda pendapat dengan dia, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, seakan-akan perlakuan dia kepada saudaranya itu seperti orang yang sudah keluar dari agama. Subhanallah. Ada orang-orang kayak begini. Ya. Padahal para ulama kita ikhwatal iman sudah ngingetin untuk tetap mempelajari masalah adab dan akhlak meskipun bacaannya antum, meskipun pelajarannya antum itu sudah level yang tinggi. Tapi yang namanya adab itu tetap harus ada. Ketahuilah bahwa para ulama kita ikhwatal iman itu mereka sangat perhatian terhadap masalah adab. Mereka mengarahkan murid-murid mereka untuk mempelajari adab sebelum menggeluti sebuah bidang ilmu dan sebelum mereka menemukan berbagai macam khilaf
yang ada di kalangan para ulama. Beda dengan di zaman kita, sebagian dari kita, mereka udah nyemplung dulu pada pembahasan khilaf Ali, khilaf tinggi, biar kelihatan jago begitu. Padahal ikhwatal iman, nggak semua orang itu layak untuk bicara. Hatta antum sudah hafal Bulughul Maram sekalipun juga, ketika itu ada suatu khilaf yang memang para ulama berbeda pendapat di dalam hal tersebut misalnya, dalam suatu permasalahan misalnya, maka nggak layak juga kita kemudian nimbrung. Ya, nggak layak juga kemudian kita nimbrung, nggak layak. Karena masih ada orang-orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Sehingga sampai-sampai insya Allah perkataan yang sudah ma'ruf dikenal oleh Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau pernah bilang kepada seorang pemuda Quraisy, ya, kata beliau, pelajari adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa kok pesannya Imam Malik itu mendahulukan adab daripada ilmu? Karena dengan mempelajari adab, maka insya Allah kita akan jadi mudah dalam memahami ilmu. Sebagaimana hal ini perkataannya Yusuf bin Al-Husain rahimahullah ta'ala. Ya, dengan adab, maka engkau akan mudah di dalam memahami ilmu. Ya. Oleh karena itu ikhwatal iman, mungkin kalau ternyata kita kayaknya kok kurang paham gitu ya. Kurang paham terhadap suatu ilmu. Kurang paham apa yang disampaikan oleh guru kita. Coba kita koreksi pada diri kita. Jangan-jangan ada adab kita yang salah. Mungkin ucapan kita, mungkin perilaku kita, atau yang lainnya. Maka di kesempatan setiap malam Selasa ya insya Allah ta'ala, kita akan coba membaca kitab ini, Fusulul Adab. Ya, Fusul Adab. Seperti biasa kalau pertemuan pertama, maka ini mukadimah dulu, pendahuluan dulu. Ya, agar kita memiliki motivasi, bangkit, ya, ada stimulus seperti itu, dengan kita memberikan atau membahas mukadimah, pendahuluan atau pengantar terhadap suatu pembahasan. Selain itu tujuannya juga adalah biar kita tahu secara menyeluruh atau secara global kitab yang akan kita bahas itu tentang apa sih. Begitu. Ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang insya Allah teman-teman sudah mendengarnya dan bahkan sudah hafal. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Menariknya di sini, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala di kitab tafsirnya ya, Zadul Masir, beliau bilang, kata Imam Ibnu Jauzi, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan mereka ini dengan keimanan atas orang-orang yang tidak berada pada kedudukan mereka dari kalangan orang yang beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang yang tidak berilmu. Ini merupakan suatu kedudukan yang istimewa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman lagi berilmu. Karena tidak setiap orang yang beriman, mereka benar-benar memiliki ilmu yang baik. Dan bagaimana peninggian tersebut? Masih kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, peninggian derajatnya ini terjadi di dunia atau terjadi di akhirat. Yang mana nih? Apakah peninggiannya itu terjadi di dunia, peninggian derajat kedudukan, apakah terjadi di dunia atau terjadi di akhirat? Maka kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, kata beliau, ini ada dua pendapat. Bahwa yang pertama,
ya, pemberitahuan tentang tingginya derajat mereka ini di surga. Kita tahu teman-teman sekalian, insya Allah Ta'ala kita mengetahui bersama bahwasanya para penduduk surga itu mereka bertingkat-tingkat. Ya, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di dalam surga. Dan di antaranya adalah orang-orang yang beriman dan lagi berilmu. Sehingga dengan demikian, kata Imam Ibnu Jauzi, ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah pemberitahuan tentang tingginya derajat mereka itu di surga daripada derajatnya yang lain, daripada orang-orang yang lain. Lalu yang kedua bahwa peninggian derajat mereka itu di dunia, ya, sehingga kedudukan mereka diatur sesuai dengan keutamaan mereka dalam agama dan ilmu. Artinya adalah yang kedua ini, ya, di antara contohnya itu adalah orang ini, orang yang beriman lagi berilmu, senantiasa disebut-sebut namanya. Ya, senantiasa disebut-sebut namanya. Dan manusia mendoakannya. Ini Masya Allah. Coba kita lihat keadaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Statusnya bagaimana di tengah masyarakat? Ekonominya kayak apa? Kehidupannya seperti apa? Kita tahu Abu Hurairah itu adalah di antara para sahabat yang termasuk ahlu sufah. Yang mereka itu tinggal di emper begitulah ya, di pinggir Masjid Nabawi. Yang mereka tidur di situ, termasuk masakin, orang-orang yang miskin. Tapi Abu Hurairah senantiasa namanya kita sebut. Lalu kita mendoakannya radhiyallahu anhu. Pun demikian dengan para ulama. Kita sebut namanya, lalu kita doakan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan mereka itu, ketinggian mereka itu, ya, peninggian derajat mereka itu, ya, di dunia dengan keutamaan mereka. Masing-masing ahlul ilmu mereka punya keutamaan tersendiri. Ada yang ahli ini, ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih, ada yang dan seterusnya. Ada yang mencakup keseluruhannya dan seterusnya. Masing-masing sesuai dengan keutamaan mereka di dalam agama dan ilmu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu masih di kitab Zadul Masir ya. Katanya, wahai manusia, pahami ayat ini, surat Mujadilah ayat 11 tadi. Dan hendaklah ayat ini mendorong kalian untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala meninggikan derajat orang mukmin atau derajat orang mukmin yang berilmu di atas orang yang tidak mengetahui. Siapa sih yang nggak pengen derajatnya itu naik? Kalau kita ingin derajat kita naik, maka berilmulah. Derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di mata manusia adalah dengan memiliki ilmu. Kita lihat contohnya lagi ya. Atha bin Rabah, kalau tidak salah ingat, ya, seorang tabi'in, seorang ulama. Kita tahu keadaan dia bagaimana. Mantan budak, kulitnya hitam. Dari segi fisik, bahasa gampangnya bukan orang yang eye-catching, bukan orang yang good looking. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan atau mengangkat derajatnya beliau dengan ilmu. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada beliau. Maka itulah yang saya sarankan, saya nasihatkan baik kepada anak-anak saya, anak kandung maupun anak didik di sekolah dasar, di SMP dan seterusnya. Selalu saya sampaikan, dan juga kepada teman-teman semua, selalu saya sampaikan. Bolehlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kehidupan yang sempit. Akan tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar kita diberikan derajat yang tinggi dengan ilmu. Tujuannya biar kita itu tidak menjadi orang yang minder banget. Udah kehidupan seseorang itu misalnya kehidupannya sempit dan dia bukan orang yang berilmu, kasihan. Capek hidupnya, kasihan. Maka untuk mengangkat derajat keluarga, untuk mengangkat derajat diri sendiri, jadilah orang yang berilmu. Yang orang-orang mereka akan datang kepada diri kalian, kepada diri kamu. Yang mereka akan meminta nasihat kepada diri kamu. Bahkan dia seorang raja ataupun seorang pejabat datang kepada kamu untuk meminta nasihat kepada kamu. Siapa lagi kalau bukan orang yang berilmu? Adapun masalah kehidupan di dunia, sempit atau tidaknya, itu sudah jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang beriman, insya Allah Ta'ala sudah memahami masalah ini. Dan mereka tidak akan risau dengan masalah ini, insya Allah Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Rasulullah SAW beliau mengingatkan kepada kita, memotivasi kepada kita bahwasanya orang yang berilmu itu keadaannya berbeda dengan seorang yang ahli ibadah. Seperti halnya keutamaan bulan di malam purnama daripada bintang-bintang. Lebih terang dan lebih dijadikan fokus perhatian ketimbang bintang-bintang yang ada. Jadi orang yang berilmu ini adalah dia mampu menerangi masyarakatnya, menerangi keluarganya. Dan orang yang berilmu ini dia tidak hanya soleh untuk dirinya, tetapi dia muslih. Orang yang bisa atau orang yang membawa dampak kesolehan bagi yang lain. Maka sering saya nasihatkan, jangan puas jadi orang soleh. Jangan puas. Naikkan levelmu menjadi orang muslih. Soleh buat diri sendiri dan kesolehan itu berdampak pada kesolehan yang lain. Jadi orang lain itu jadi ikut baik, jadi ikut ibadah dengan hadirnya kita. Jangan kebalik teman-teman sekalian. Ngaku sudah ngaji, ngaku orang berilmu, ternyata apa? Berantem sama keluarganya. Berantem sama istrinya. Istrinya dicerai. KDRT kepada istri atau anaknya. Nggak menyapa kepada tetangganya. Ini bukan orang berilmu ini. Maka coba periksa lagi teman-teman sekalian rahimahullah ta'ala. Periksa lagi apa sih yang sudah dihasilkan dari perjalanan menuntut ilmu kita. Coba koreksi. Kalau ternyata perilaku kita itu jelek setelah ngaji, ternyata perilaku kita jelek kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, maka ada yang salah di dalam mempelajari ilmunya itu. Ada yang salah nih. Tapi kalau ternyata di dalam mempelajari ilmu, adab kita baik, ya, orang tua kita bahagia, senang dengan perubahan kebaikan kita, istri kita, anak kita, dan seterusnya semuanya juga merasakan hal yang dampak positif. Maka insya Allah Ta'ala ilmu tersebut menjadi ilmu yang barokah dan lanjutkan perjalanan menuntut ilmu. Jadi koreksi teman-teman sekalian. Bulan itu, jadi koreksi diri kita sendiri ya teman-teman. Bulan itu kan menjadi fokus. Sehingga orang yang mereka berjalan di malam yang gelap gulita ketika ada bulan purnama, mampu menerangi, membawa kebaikan buat seorang musafir yang dia kegelapan di tengah malam. Itulah orang yang berilmu. Jangan menjadi orang yang jauh
jauh kayak bintang. Nggak bisa digapai, nggak bisa dilihat. Ya bisa dilihat bintang ya. Kecil begitu. Ya. Sehingga kita melihatnya adalah seperti orang yang asyik dengan kehidupan dirinya sendiri. Jangan. Ingat teman-teman sekalian. Khairun nas anfa'uhum linas. Insya Allah sudah pada hafal. Sebaik-baik dari manusia itu adalah orang yang bermanfaat buat yang lain. Termasuk dari segi kemanfaatannya itu adalah kemanfaatan ilmu. Bermanfaat nggak tuh ilmunya? Kalau cuma ilmunya buat diri sendiri, masih faedah. Nggak ada faedahnya. Ya. Kalau ilmunya itu hanya sekadar untuk diaplikasikan, ya, untuk diri sendiri, lalu dia menjadi orang yang pelit di dalam menyebarkan ilmu atau di dalam mengajarkan ilmu ataupun di dalam mengamalkan ilmu, maka apa gunanya dia belajar? Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang berilmu dibanding seorang ahli ibadah, itu seperti qamar, ya, seperti bulan Lailatul Badar, bulan di malam purnama. Dibanding seluruh kawakib, dibanding seluruh bintang-bintang. Maka seorang thalibul ilmi yang cerdas, dia akan memilih bulan menjadi bulan di malam bulan purnama, di malam purnama. Dibanding dia menjadi orang yang menyendiri, kelihatannya hening, ya, sulit digapai, fokus pada dirinya sendiri. Dia sibuk dengan ibadah-ibadahnya, ya. Maka tentu yang paling baik adalah apa? Ya, kita menjadi penerang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita itu bermanfaat. Ilmu kita itu bermanfaat buat mereka. Oleh karena itu, koreksi lagi ya. Koreksi. Kita udah menuntut ilmu, berjalan jauh banget belajar ini, itu, A, B, C, D, begitu. Tapi ternyata ilmu kita nggak ada efeknya. Nggak ada perbaikan kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, ikhwatal iman, utamakan adab. Bisa jadi ilmu tidak berkah itu dikarenakan apa? Tidak mengutamakan adab. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilengkapi dengan perilaku yang mulia. Dan ini menjadi teladan yang terbaik buat umatnya. Buat kita, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, masyarakat kita itu teman-teman sekalian, mereka tidak akan memandang secara umum, mereka tidak akan memandang, oh dia hafalannya sekian, oh dia udah hatam kitab ini, oh dia sudah punya sanad ini dan seterusnya. Yang mereka pandang adalah bagaimana muamalah antum kepada mereka. Simple. Apakah ketika kita mau ke warung beli gorengan misalnya, lewat tetangga, kita nyapa atau enggak? Kita salam atau enggak? Ketika kita naik motor, kemudian ada tetangga kita yang lagi duduk, apakah kita salam atau enggak, dan seterusnya. Itu kan hal yang sederhana. Yang ini luntur pada diri para penuntut ilmu. Cuek aja. Ada gurunya, papasan sama dia, cuek. Yang kebangetan, ya, muridnya udah ketahu tuh gurunya mau lewat dan dia mau papasan, muridnya ternyata ngelengos, nyari jalan lain. Terlepas dari permasalahan yang ada ya, permasalahan guru dan murid itu ada. Tapi tetap diutamakan adalah adab.
Jadi utamakan adab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur. Sehingga di surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang mulia, yaitu firman-Nya, Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat yang lain. Yang ini menjadi yang perangkat lain ini menjadi penopang agar ilmu tersebut bisa diterima dan berkah. Yaitu apa? Budi pekerti atau perilaku adab yang baik. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi di Zadul Masir, ya. Kan tadi disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, hakikat al-khuluq, ya ini akhlak, itu sesuatu yang dijadikan oleh seseorang sebagai kebiasaan dirinya. Berupa adab-adab. Ini kebiasaan. Ini namanya al-khuluq. Sehingga dinamakan al-khuluq atau akhlak dikarenakan hal tersebut menjadi seperti khilqah, tabiat bawaan pada diri pemiliknya. Nah, adapun ya, yang merupakan bawaan sejak lahir, kalau biasanya kita bilang udah dari orok kayak begitu gitu ya. Ya. Bawaan sejak lahir itu disebut dengan khim, al-khim. Maka ini namanya tabiat naluri. Ya, tabiat naluri. Emang begitu, dia diciptakannya kayak begitu, template-nya udah dari sananya begitu. Sedangkan al-khuluq itu tabiat yang diperoleh dengan usaha. Sehingga siapapun itu, dia bisa menjadi orang yang sabar ketika kapan? Ketika dia melatih dirinya berusaha untuk memiliki kesabaran. Template-nya, ya, bawaan lahirnya, dia orangnya sukanya cemberut. Bisa nggak dia jadi orang yang murah senyum, orang yang ramah? Jawabannya bisa. Caranya diperoleh dengan usaha, memperbaiki diri. Kayak begitu. Oleh karena itu, pada pertemuan di pembahasan kita hadis arba'in ya, saya sering bilang, yang namanya sabar, yang namanya menahan marah, ya, itu perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Senyum itu perlu dilatih. Coba deh ngaca gitu ya. Ngaca gitu, kemudian senyum, latihan senyum. Itu memang perlu dilatih. Ada tetangganya, ya, sapa, kita senyum, salam, salim, sapa. Itu tuh perlu dilatih. Jangan jadi santri yang dalil adab, ya. Jangan jadi santri yang tidak punya adab. Berjalan menghalangi jalan. Padahal ketika kita jalan lalu ada rintangan, ranting begitu, ya, ataupun ada paku misalnya yang bisa memberikan mudarat kepada pengguna jalan, kita singkirkan. Ini ada aplikasi keimanan kita. Lalu bagaimana dengan misalnya santri yang jalan sambil nutup jalan? Artinya jalannya mereka itu bergerombol, ya, bergerombol sehingga orang yang mau lewat, mau lagi naik motor itu kesulitan, terganggu. Nah, gimana ini? Ya. Dan al-khuluq ini itu diperoleh dengan usaha. Tidaklah seseorang itu bisa memiliki usaha
untuk menuju lebih baik, kecuali apa? Dia mempelajari adabnya. Ya, dia mempelajari adabnya. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau ditanya tentang kayak apa sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atas apa yang telah Allah perintahkan kepadanya dalam Al-Qur'an. Ya. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, tidak menyakiti hati orang tua meskipun dengan perkataan yang kecil, ya, perkataan yang sederhana seperti itu, ya. Berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada musuh dan seterusnya. Maka semuanya itu perlu dipelajari. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya Abdullah ibn Wahab rahimahullah ta'ala, beliau bilang, yang kami nukil katanya dari Imam Malik itu rahimahullah, lebih banyak dalam hal adab dibanding ilmunya. Padahal kita tahu Imam Malik seperti apa. Ternyata mereka ini yang datang itu banyak mengambil adab Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Dan Imam Malik juga pernah bilang, beliau memberikan pengalaman pribadinya bahwa dulu waktu ibu beliau menyuruhnya untuk duduk di majelisnya Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, seorang ahli fikih di kota Madinah pada masanya, ibunya bilang, pelajari adabnya sebelum mengambil ilmunya. Ini Masya Allah. Ya. Maka tidak ada salahnya teman-teman sekalian. Misalnya kita meminta kepada anak kita ketika dia mau belajar, ya, ketika dia mau duduk di majelis ilmu, maka tidak ada salahnya kita menasihati, pelajari adabnya dulu nak, pelajari dulu sebelum kamu mengambil ilmunya. Bagaimana si anak ini duduk di majelisnya, bagaimana anak kita ini mencatat, bagaimana anak kita itu bertanya. Ya, itu kan ada adabnya. Bagaimana anak kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada dia dan seterusnya. Ya. Lalu Imam Az-Zahabi juga rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa yang hadir di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu 5.000 orang atau lebih. 500 orang itu menulis hadis, menulis ilmu. Sedangkan sisanya berarti sekitar 4.500 ya. Mengambil contoh tentang masalah adab dan kepribadian dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sekali majelis 5.000 orang. Dan enggak semuanya nyatet. Ya, enggak semuanya nyatet. Yang mencatat paling cuma 500. Murid-murid tetapnya gitulah ya. Bahasa gampangnya kita. Santri-santri tetapnya, santri-santri yang sering muazamah dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Adapun selebihnya, yang mereka mustami, yang mereka itu sekadar datang, cuma pengen gimana sih adabnya, gimana sih karakternya, ya. Karena teman-teman sekalian, karakter seseorang itu biasanya akan terlihat, pembawaan seseorang itu biasanya akan terlihat ketika kapan? Ketika dia berbicara. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, itu akan dilihat, ya, bisa terlihat di situ. Dengan demikian, tidak sedikit orang-orang yang mereka mau bertobat, mau hijrah dikarenakan melihat karakter
gurunya, melihat bagaimana ustadznya. Bahkan tidak sedikit teman-teman sekalian, ada orang dia tidak mau belajar kecuali kepada ustadz tertentu dikarenakan si ustadz ini memiliki akhlak yang baik daripada ustadz yang lain. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya. Ada seperti itu. Dan di antara adab yang perlu kita miliki agar kita itu bisa memiliki ilmu yang berkah. Agar guru kita ridho kepada kita. Agar kita juga menjadi orang yang rendah hati. Jangan lupa kita mendoakan guru kita. Di antara doa yang ada, yang kami nukil dari Al-Majmu' Syarh Muhadzab di muqaddimahnya, karya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memberikan doa untuk guru kita, yaitu Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutup aib guruku dariku ya Allah. Dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ini Masya Allah doa yang patut kita hafal teman-teman sekalian. Untuk siapa? Untuk diri kita dan juga untuk guru kita. Semua orang punya kesalahan teman-teman. Ustadz kita, guru kita, mereka punya kesalahan, mereka punya aib. Maka kalau tahu mereka punya aib, kita berdoa pada Allah. Allahumma astur aiba muallimi. Ya Allah, tutup aib guruku ya Allah. Udah kita nggak usah tahu guru kita punya kesalahan apa, aib apa. Nggak usah. Apakah aibnya dalam urusan rumah tangga, apakah aibnya dalam perkara yang lain. Udah kita nggak usah lihat itu. Apalagi cari tahu ya, ngulik gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya, zaman medsos. Yang ada tuh ngulik-ngulik kesalahan, aib. Diulik terus. Ya. Kalau bisa udah ditimba, airnya habis, digali lagi gitu. Ini murid-murid macam apa kayak begini? Ya. Siapa yang tidak punya aib? Coba tunjukkan, siapa yang tidak punya aib? Semua dari kita itu punya aib. Punya aib. Kita di zaman ini membuka mata ataupun ketika bangun tidur ataupun ketika mau tidur bisa saja sudah memiliki aib. Memiliki dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Gak ada yang bebas. Maka Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutup, ya Allah, tutup aib guruku, ya Allah, dariku. Kita jangan tahu aibnya. Ya. Kenapa kok kita minta kepada Allah agar aib guru kita itu ditutup dari diri kita? Biar tetap terjaga kehormatan guru kita di mata kita. Tapi kalau kita tahu aib guru kita, maka biasanya orang yang keras hatinya itu dia akan menjauh. Nggak mau belajar lagi. Dia menuntut gurunya untuk tampil sempurna. Dalam keadaan dia sendiri belum bisa sempurna. Bagaimana? Dia menuntut orang lain, terutama gurunya. Dia menuntut gurunya untuk tampil sempurna. Sedangkan dirinya juga tidak sempurna. Itu kumaha. Ya. Dengan demikian ikhwatal iman, orang-orang model kayak begini, dia akan mulai menjauh nih. Menjauh dari majelis gurunya. Oh, gurunya ternyata gini ya. Oh, ternyata begitu ya. Mulai menjauh dia dengan berbagai macam alasan. Hilanglah dari majelis ilmu.
Padahal kalau kita mau korek, siapapun itu, ada aibnya, ada kesalahannya. Maka yang paling pantas, Allahumma sur aiba mu'allimi anni. Ya Allah, tutup aibku dari tutup aib guruku ya Allah dariku. Dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku ya Allah. Guru kita ngajar kayak apa, karakternya bagaimana. Mungkin ketika mengajar ada kesalahan bacalah, atau kesalahan dalam menyampaikan lah, atau kesalahan sikap dan seterusnya. Ya maka itu semua adalah hal-hal yang sepatutnya kita toleran, berlapang dada. Oh iya, saya juga punya kesalahan. Guru saya juga punya kesalahan. Maka ya Allah tutup aib guruku ya Allah. Apalagi kalau ternyata urusan aibnya itu adalah urusan rumah tangga guru kita. Ya, tidak perulah diumbar-umbar di media sosial, di blow up. Urusan rumah tangga, tiap orang punya masalah, iya. Ya udah, selesaikan urusan rumah tangga itu di dalam rumah. Dengan demikian, kondisi lingkungan, atmosfer media sosial itu adem ayem, ya enggak hawanya kisruh melulu urusan aib. Emang paling enak makan bangkai itu ya. Ya. Makan bangkai saudara itu enak sekali kayaknya. Yang dimakan bukan bangkai saudaranya, bangkai gurunya. Nah, ini bahaya. Maka Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya. Kita tidak berbicara tentang masalah bab kesalahan yang dilakukan oleh guru kita dalam masalah ilmu, bukan. Kita lagi bicara tentang masalah bab aib pribadi. Ini tolong dibedakan ya. Beda ceritanya ketika kita berbicara ya tentang masalah kesalahan, ya, misalnya ada begitu, kesalahan guru kita. Oh ini salah dalam perkara ini. Kita tahu itu salah. Tentu ada adabnya. Dia bagaimana menyampaikan nasihat kepada guru kita. Ya. Bedakan dengan yang tadi, aib pribadi, aib personal. Ya. Aib di rumah tangga dia, istri dia, anak dia, ya seperti itu dan seterusnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita akan melihat siapa sih penulis kitab ini, yaitu kitab Fusulul Adab. Beliau adalah Al-Imam Al-Alamah Al-Bahar, Masya Allah. Ya, samudranya ilmu. Syekhul Hanabilah, yaitu Abul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad ibn Aqil ibn Abdillah Al-Baghdadi. Dan beliau adalah seorang yang faqih. Beliau adalah seorang ulama usul. Dan beliau adalah al-mutakallim. Ya. Orang yang memang beliau ini juga dalam masalah kalam ini bagus. Ya. Dan beliau rahimahullah ta'ala lahir pada tahun 431 Hijriah pada bulan Jubadil Tsaniyah. Dan Ibnu Aqil ini rahimahullah ta'ala beliau meninggal dunia di Baghdad pada tahun 513 ya Hijriah di bulan Jumadil Ula. Ini sekilas tentang Al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala.
ya, Ibnu Aqil rahimahullah taala. Dan Al-Imam Ibnu Aqil, beliau itu punya kedudukan tersendiri dalam mazhab Hambali secara khusus. Dikarenakan Ibnu Aqil ini di antara mujtahid yang masyhur yang ada di dalam mazhab Hambali. Bahkan beliau punya ikhtiarat. Ikhtiarat itu pendapat, ya. Pendapat pilihan seorang ulama yang berbeda dengan yang lain. Ikhtiarat. Ya, nggak hanya Ibnu Aqil sebenarnya, tapi kayak model Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau punya ikhtiarat. Yang ikhtiaratnya mereka ini itu dijadikan referensi di dalam internal mazhab. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyampaikan tentang masalah kalau kita ingin mengetahui tentang masail khilaf yang ada dalam mazhab, maka rujuk kepada kitab yang ditulis oleh Ibnu Aqil yang berjudul Umdatul Adillah. Ya. Sehingga ketika merujuk kepada kitab Umdatul Adillah karya Ibnu Aqil ini, seorang pembelajar dalam mazhab Hambali dia akan mengetahui khilaf, ya, masail-masailnya, masail-masail khilaf apa saja yang ada dalam mazhab. Dan kedudukan beliau rahimahullah taala ini juga merupakan sebagai bentuk pujian dari para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Ba'li rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwasanya Ibnu Aqil ini adalah di antara orang-orang yang menjadi, ya, rujukan atau pucuknya dalam perkara al-usul wal furu'. Kemudian Ibnu Badran dalam biografi Ibnu Aqil beliau juga menyebutkan bahwasanya Ibnu Aqil ini adalah al-imam al-usuli. Beliau seorang imam, beliau seorang ahli usul, beliau seorang penasehat, dan beliau adalah orang yang diantara mujtahid yang memiliki berbagai macam tulisan-tulisan yang banyak, tulisan-tulisan yang bagus, dan beliau ini termasuk orang yang produktif dalam menulis. Di antara karya Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah taala, Al-Imam, di antaranya adalah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, di Zail Tabaqat Hanabilah tentang masalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Aqil, yaitu yang berjudul Al-Funun. Kitab yang sangat besar. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Al-Funun itu ratusan jilid. Bahkan Az-Zahabi mengatakan bahwasanya kitab Al-Funun yang ditulis oleh Ibnu Aqil ini, ya, lebih dari 400 jilid tebalnya. Ini Masya Allah. Di zaman itu, di zaman yang belum ada AI. Kalau zaman sekarang tinggal ngetik aja, selesai jadi karangan, ya. Itu zaman itu. Cuma kitab Al-Funun ini tidak ditemukan secara fisiknya. Wallahu a'lam bishawab, dikarenakan bisa jadi, ya, mungkin ada kejadian-kejadian peperangan, ya, atau pembakaran buku ketika Baghdad itu diserang, ya, oleh bangsa Mongol atau yang lainnya. Atau ada kejadian-kejadian yang lain. Al-kulihal, kitab tersebut secara fisik tidak ditemukan, akan tetapi secara penyebutan disebutkan di biografi para ulama atau dalam masalah sejarah-sejarah penulisan para ulama, itu nanti disebut Al-Funun karya Ibnu Aqil Al-Hambali adalah kitab yang berjilid-jilid, kitab yang besar. Lalu kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Aqil ini beliau adalah orang yang sangat mengagungkan Imam Ahmad bin Hanbal.
Bahkan Ibnu Aqil ini adalah orang yang memberikan bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi. Ya. Di antara ucapan Ibnu Aqil adalah tentang masalah keheranan Ibnu Aqil kepada orang-orang yang tidak mau mengakui Imam Ahmad itu sebagai ahli fikih. Kata Imam Ibnu Aqil, di antara hal yang mengherankan adalah apa yang kami dengar dari orang-orang yang bodoh, bahwasanya mereka mengatakan Ahmad bukanlah ahli fikih, akan tetapi Ahmad hanyalah ahli hadis. Ini Ibnu Aqil nggak terima perkataan ini. Ya. Sampai-sampai beliau mengatakan wahadza ghayatul jahl. Ini adalah puncaknya kebodohan. Ya. Begitu. Ya. Sebab kata Imam Ibnu Aqil, Imam Ahmad ini beliau memiliki pendapat, memiliki ijtihad tersendiri yang digali dari hadis-hadis yang itu tidak diketahui oleh ulama yang lain. Makanya ikhwatal iman, dalam mazhab Hambali itu ada yang namanya mustalah mufrodat Hanabilah. Ya. Jadi dalam mazhab Hambali itu ada yang namanya mufrodat Hanabilah. Mufrodat maksudnya adalah pendapat yang hanya dimiliki oleh Hambali saja. Yang lainnya enggak. Ya. Nanti kalau belajar fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, insya Allah guru-guru kita akan menyebutkan, oh pendapat ini adalah mufrodat Hanabilah. Berarti maksudnya pendapat itu cuma dimiliki oleh Hanabilah saja. Yang lainnya enggak. Ya. Begitu. Bukan berarti kemudian pengen beda sendiri. Kan bahasa gampangnya begitu ya. Pendapat ulama berpendapat begini. Ternyata dalam mazhab Hambali beda. Bukan berarti pengen aneh sendiri tuh. Enggak. Kenapa kok bisa ada kayak begitu? Jadi karena kan tadi tahu hadisnya dan tahu bagaimana istinbat dari hadis tersebut. Bahkan sampai-sampai ada ulama yang membuat kitab tersendiri, Mufrodat Hanabilah, mengumpulkan semua pendapat-pendapat tersendiri, ya, yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Wajar kalau ternyata Imam Ibnu Aqil menyampaikan hal ini. Artinya menyampaikan Imam Ahmad itu ahli fikih. Imam Ahmad itu ahli fikih dan beliau itu punya pendapat-pendapat yang baik, pendapat-pendapat yang bagus, yang dibangun berdasarkan hadis-hadis yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Yang terkadang hadis itu cuma diketahui oleh Imam Ahmad, ulama yang lain enggak. Seperti itu. Ini pembelaan di antara pembelaan Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah tentang kitab kita ini. Kitab Fusulul Adab. Itu mencakup 23 bab tentang adab, akhlak yang perlu dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Insya Allah babnya ini sedikit ya, kan cuma 23 bab begitu. Meskipun babnya sedikit, tapi insya Allah Ta'ala kandungan yang ada di dalam kitab ini itu syarat faedah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan 23 bab tersebut, adab-adab, akhlak-akhlak yang ditulis oleh Ibnu Aqil al-Hambali ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadikan wirid. Ya, maksudnya jadikan wirid ini jadikan perilaku yang terus-menerus begitu. Ya. Wirid kita adalah melakukan akhlak yang baik. Ya. Tujuannya ada tadi untuk membentuk karakter kita. Al-khuluq, bukan al-khim. Al-khim bawaan orok. Al-khuluq itu bisa diubah dengan cara latihan terus-menerus. Maka teman-teman sekalian, saya mengajak ya diri saya pribadi untuk melatih diri ini, ya, melatih akhlak, melatih adab, biar menjadi seorang muslim yang baik. Biar kebaikan kita tidak hanya untuk diri kita, tetapi dapat mempengaruhi juga kepada orang lain. Semoga kita bisa istiqomah di dalam mempelajari dan juga mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita dari niatan-niatan yang jelek, dari prasangka-prasangka yang buruk, baik itu kepada guru kita ataupun kepada orang tua kita dan kepada saudara-saudara muslim kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.